Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Bagi para pecinta sepak bola, tentu sudah tidak asing dengan mantan pemain sepak bola Spanyol, Luis Milla Aspas. Sebelum terjun ke dunia kepelatihan, Milla pernah bermain di 3 klub besar Spanyol yakni Real Madrid, Barcelona, dan Valencia. Sosoknya populer di tanah air setelah sukses membawa timnas Indonesia U23 menjegal medali perunggu SEA Games 2017. Lama berkiprah di lapangan hijau, tentu saja penghuni dompet Milla terus bertambah. Seberapa tajirkah dia? Mari kita bongkar. Lahir di Teruel, Spanyol pada 12 Maret tahun 1966. Memiliki 2 anak, Luis Milla Manzanares dan Paula Milla, dari istri Maria Luisa. Memulai sepak terjangnya di dunia kulit bundar pertama kali di Barcelona Junior dan Barcelona B. Pada tahun 1984 hingga 1990, bermain di tim utama Barcelona. Kemudian bermain di Real Madrid pada tahun 1990 hingga 1997, lalu hijrah ke Valencia sampai pensiun di tim yang sama di tahun 2001. Setelah mengakhiri karirnya sebagai pemain, Milla kemudian bekerja sebagai manajer di mana ia mengambil alih tim muda Spanyol selama beberapa tahun bersama klub Spanyol seperti Real Zaragoza dan CD Lugo. Sebelum akhirnya ia melatih timnas Indonesia pada tahun 2017. Di tahun 2007 dia sudah mulai melakukan pembinaan profesional. Saat itu ia membantu Barcelona dan Madrid rekan setimnya Michael Laudrup di GTFCF. Pada musim panas berikutnya ia dinobatkan sebagai manajer timnas muda U19 setelah Vicente Del Bosque menjabat sebagai manajer senior. Luis Milla pertama kali menginjakkan kakinya di Indonesia pada 21 Januari 2017. Sejak hari itu, Luis Milla dibebani target untuk membawa Indonesia lolos ke Piala Asia U23, juara di SEA Games 2018, dan menjadi semi-finalis di gelaran Asian Games 2018. Ia didatangkan PSSI ke pengurusan Edi Rahmayadi di tahun 2017. Pada 21 Januari 2017, Milla menggantikan Alfred Riedel di pucuk pimpinan timnas Indonesia dengan menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun. Nyatanya pelatih kelahiran Teruel Spanyol tersebut gagal memenuhi target yang sudah ditentukan PSSI. Di kualifikasi AFC U23, Indonesia finish di posisi ketiga dengan mengoleksi 4 angka. Selain itu di ajang SEA Games, Luis Milla hanya berhasil membawa Indonesia mendapatkan medali perunggu. Nah, dari 34 pertandingan timnas yang dia pimpin, Milla berhasil membawa 14 kemenangan dan 11 kekalahan dan 9 hasil imbang. Meski tak mempersembahkan gelar, kehadiran Luis Milla melekat di hati masyarakat luas. Ia dianggap bisa mengubah wajah timnas. Tim asuhannya menyajikan permainan sepak bola indah ala tiki-taka Barcelona. Walaupun menyukai permainan sepak bola menyerang, Luis Milla tetap menekankan pentingnya soliditas saat bertahan. Pelatih asal Spanyol itu menekankan kekompakan menjadi prioritas yang paling utama dalam membangun pertahanan yang solid. Bersama Direktur Teknik PSSI saat itu, Danur Windo, Milla menyusun kurikulum pembinaan sepak bola Indonesia dengan nama Villanesia. Luis Milla punya pakem formasi utama 4-2-3-1. Formasi ini digunakan untuk timnas U23 dan senior. Ketika menyerang, Sep akan berubah menjadi 2-4-1-3, fullback akan maju sejajar dengan 2 pivot, sementara 1 gelandang serang menjadi penghubung antar lini tengah dan lini depan dengan memainkan peran free roll. Nah, saat bertahan, Sep akan berubah menjadi 4-4-1-1. Sep ini menerapkan pertahanan secara kompak ketika menghadapi tim yang punya level tinggi, seperti ketika melawan Vietnam di ajang SEA Games 2017. Luis Milla Aspas kini resmi menggantikan Robert Rein Alberts. Ia mengundurkan diri setelah Maung Bandung menelan deretan laga yang mengecewakan dalam 3 laga perdananya di Liga 1. Persib Bandung mengumumkan penunjukan Luis Milla pada Jumat sore 19 Agustus 2022.
Ia mengaku menolak beberapa tawaran klub lain di luar Spanyol untuk menangani Persib Bandung. Ada tawaran di luar Spanyol, tapi proyek dan waktunya tidak tepat. Ada banyak pertimbangan yang membuat saya mau keluar dari Spanyol, dan sekarang adalah saatnya ketika Persib membuka komunikasi. Ini proyek yang menarik, kata Milla dalam konferensi pers. Mantan pemain Barcelona dan Real Madrid itu berjanji akan menularkan permainan efisien ke Persib. Harus diakui prestasi yang ditorehkan oleh Luis Milla selalu bertahap tapi pasti. Ia mampu meninggalkan kesan yang baik saat melatih timnas Indonesia. Dengan konsistensi dan taktik segarnya, Boboto tentu menaruh harapan besar agar jagoannya tak lagi melempem. Melatih di level timnas tentunya mendapatkan apresiasi dan perhatian bagi Milla. Apalagi kiprahnya di dunia sepak bola. Jadi pemain maupun menjadi pelatih tidak bisa diragukan. Melansir Okeson, Milla digaji sebesar 1,2 miliar per bulan saat masih menangani tim nasional timnas Indonesia pada tahun 2017 hingga 2018 yang lalu. Jika ditotal, maka Milla telah mendapatkan 14 miliar rupiah dalam 1 tahunnya melatih skuad Garuda. Nah, uniknya meski memiliki penghasilan yang sangat tinggi, Luis Milla merupakan sosok yang sangat sederhana dan jauh dari gaya hidup mewah. Bahkan menurut mantan Direktur Hubungan Internasional dan Media PSSI, Hanif Tamrin, semua fasilitas yang diminta Luis Milla pada PSSI tidak macam-macam. Pas waktu itu, Luis Milla hanya meminta apartemen yang layak di Jakarta. Mobil dan supir untuk keluarganya, semua itu ditanggung oleh PSSI. Kata Hanif saat dihubungi bolasport.com, Kamis 13 September tahun 2018. Lantas, berapa besar kisaran gaji yang diterima Milla di Persib Bandung? Belum ada pernyataan resmi dari manajemen Persib, tapi dilihat dari gaji yang didapatkannya saat masih mengasuh timnas Garuda waktu itu, kemungkinan gaji yang ia dapatkan di kisaran 1 miliar rupiah. Hingga saat ini banyak penggemar yang masih menanti informasi resmi mengenai besaran gaji Luis Milla di Persib Bandung. Pasti nominalnya akan sangat besar. Selain itu juga para penggemar sudah tidak sabar menyaksikan pertandingan hasil racikan sang pelatih. Semoga dengan bergabungnya Luis Milla sebagai pelatih Persib Bandung bisa membawa Persib Bandung kembali menduduki puncak klasemen. Demikian informasi mengenai gaji Luis Milla di Persib Bandung. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan para penonton 90 Minutes. Sampai bertemu di konten kami selanjutnya. Bye-bye!